Ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat Senin siang masih terendam banjir dengan ketinggian air 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Memasuki hari kelima, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, ratusan rumah di Desa Sukamakmur dan Desa Karangligar masih terendam banjir. Lamanya banjir yang tidak kunjung surut disebabkan oleh masih tingginya debit air Sungai Citarum. Hingga hari ini, warga Desa Karangligar dan Desa Sukamakmur masih berada di pengungsian. Saat ini, stok makanan semakin menipis dan korban banjir membutuhkan bantuan makanan siap saji dan juga air bersih. Selain merendam rumah warga, luapan Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat juga mengakibatkan sejumlah sekolah terendam banjir. Imbasnya, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang ada di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, terganggu. Salah satunya di SMP 1 Teluk Jambe Barat. Seluruh kelas dan ruang guru terendam banjir sejak Kamis lalu. Hal itu membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar. Lokasi sekolah juga berada di titik terparah banjir, sehingga akses menuju sekolah sulit dilalui. Satu ya belajar agak terganggu dan juga bangunan atau taman-taman yang sudah dirapikan bisa kembali, bisa lagi. Rusak kembali, Pak. Yang terendam dari kelas berapa sampai kelas berapa, Pak? Hampir semuanya yang kena terendam itu. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, informasi terkini untuk banjir di sana, apakah sudah mulai surut ketinggiannya? Mas Kalis dan juga saudara, dibandingkan dengan kondisi kemarin, banjir hari ini berangsur surut. Ketinggian air surut sekitar 50 cm. Dan ada beberapa rumah yang sudah mulai kering dari rendaman banjir, namun masih ada total sekitar 150 rumah dan sekitar 500 jiwa yang masih terdampak akibat banjir luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan ini merupakan hari kelima warga harus bertahan di pengungsian akibat banjir yang tidak kunjung surut. Dan ini disebabkan oleh masih tingginya debit air Sungai Citarum atau terimbas dari adanya intensitas curah hujan di wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang menyebabkan dampaknya ketinggian air di lokasi Desa Karangligar dan Desa Sukamakmur ini masih bertahan. Ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga mulai dari 50 cm hingga yang terdalam masih 1,5 meter. Dan lokasi yang terparah adalah di wilayah Dusun Kampek, Desa Karangligar, dan saat ini hampir seluruh warganya di dusun tersebut mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian mulai dari musola, kemudian rumah-rumah warga yang tidak terendam banjir dan tempat lainnya yang tidak terendam banjir. Dan ada beberapa hal pokok yang saat ini dibutuhkan oleh para korban banjir. Mengingat sudah hari kelima, saat ini pengungsi bertahan di tempat pengungsian. Namun demikian, berdasarkan wawancara kami atau informasi yang kami dapatkan dari pihak dinas sosial, baru ada 1 kali bantuan yang pernah masuk, yaitu berupa bahan mentah, air mineral, dan mie instan, serta beras yang disalurkan saat itu juga. Dan saluran itu tidak merata, masih banyak warga yang saat ini membutuhkan bantuan seperti makanan siap saji, kemudian air bersih, dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat rumah-rumah warga ini masih terendam banjir dan otomatis aktivitas memasak dan aktivitas lainnya tidak bisa dilakukan. Dan saat ini warga korban banjir hanya mengandalkan untuk konsumsi makan dan minum dari persediaan, dan sebagian ada bantuan-bantuan dari orang-orang sekitar. Sementara dari pemerintah daerah dan BPBD serta dinas sosial dan kepolisian baru menyumbang 1 kali selama mereka berada di lokasi pengungsian selama 5 hari ini, 4 kali. Dengan tadi ada beberapa bantuan yang mulai menipis, terutama untuk makanan siap saji dan juga air bersih. Di luar itu, Adi, bagaimana kondisi pengungsi di hari kelima banjir Karawang? Para pengungsi saat ini mau tidak mau harus bertahan di tempat pengungsian dengan kondisi apa adanya.
pemerintah daerah Kabupaten Karawang tidak membangun posko pengungsian karena menganggap warga ini sudah sering dan terbiasa menghadapi kondisi banjir, sehingga warga ini punya inisiatif ketika kondisi banjir mereka harus kemana dan bagaimana yang dilakukan. Sementara sejauh ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya melakukan upaya evakuasi dari BPBD, kemudian bantuan seperti bahan mentah, mie instan dan beras untuk kemudian dimakan saat itu, dan bantuan lainnya berupa alat kesehatan atau obat-obatan yang disalurkan. Dan kondisi ini mengharuskan warga korban banjir ini harus tetap kuat berjuang menghadapi kondisi banjir yang sudah hampir sepekan ini, 5 hari tepatnya mereka bertahan di pengungsian akibat kondisi air yang tidak kunjung surut. Dan ini berpotensi akan bertahan lama jika kondisi curah hujan di wilayah hulu atau curah hujan di sekitar ini masih tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun instansi lainnya, mengingat sudah 5 hari mereka bertahan dan potensi sakit dan sebagainya ini juga ada berpotensi, mengingat kondisi air hujan yang tidak bersih, genangan air yang tidak bersih, potensi sakit gatal-gatal, demam dan sebagainya mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, antisipasi dan kewaspadaan pengungsi juga perlu diperhatikan, Pak Kalis. Itu poinnya untuk terutama untuk kondisi pengungsi yang sudah memasuki hari kelima di Karawang. Terima kasih Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat.